Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, warga KUL GKI Palsi Gunung. Kita patut bersyukur pada hari ini kepada Tuhan bahwa walaupun melalui online kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk kita dapat mengikuti ibadah pada hari ini tanggal 8 Maret 2022. Dan kita juga bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan mengutus hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan untuk menjadikan kekuatan bagi kita warga usia lanjut GKI Palsi Gunung. Marilah Bapak Ibu, kita segera akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Selamat pagi Oma, Opa, Eyang, opung, kakek, nenek, bapak, dan ibu semuanya. Kita bersyukur di hari ini kita diberikan hati yang penuh dengan sukacita dan semangat untuk beribadah dan menghayati masa Prapaskah. Untuk itu marilah kita semua bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib seperti yang pemazmur katakan. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada setiap kami. Juga warga usia lanjut di GKI Palsi Gunung yang sekarang ini sudah mempersiapkan diri untuk kami dapat beribadah bersama-sama walaupun secara daring. Kami menyerahkan kepada Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Kiranya Tuhan juga menolong bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah mempersiapkan diri dari rumah untuk menerima berkat Tuhan, yaitu firman, supaya menjadikan kekuatan bagi kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang memang pada saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Yang mereka sakit, walaupun di rumah ataupun di rumah sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka sehingga mereka juga segera mendapatkan dipulihkan dari sakit penyakitnya menjadi sembuh kembali. Terima kasih Tuhan, yang berhalangan mereka juga tidak bisa ikut di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka, Tuhan memberikan kelegaan dan segala pergumulan mereka Tuhan berikan kelegaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau nanti juga hamba-Mu Bapak Pendeta Boas yang akan Tuhan utus menaburkan firman bagi usia lanjut di GKI Palsi Gunung ini, Tuhan berkati
Apa yang dikatakan benar-benar sesuai menjadi kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seraya kami mohon pengampunan dan kekurangan atas dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan lanjut pujian kita, yaitu nyanyian Kidung Jemaat 161, bait pertama dan yang kedua, Segala Kemuliaan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat menerima firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Boas Tarigan dengan tema adalah Yesus teladan memberi diri dan melayani. Kami persilahkan kepada Bapak Pendeta. Warga Kul yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak, Oma Opa, Nenek dan Kakek, Opung Doli, Opung Boru, dan semua sebutan-sebutan yang lain. Untuk menyapa warga Kul, saya mengucapkan selamat beribadah. Dan dalam ibadah ini kita bersama mau merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 20 ayat 17 sampai 28. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Juga terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami dapat mendengar firman-Mu. Kami dapat bersekutu di dalam Tuhan. Dan kami menghayati firman-Mu, tapi tolonglah kami, beri kami telinga untuk mendengar, pemikiran untuk mengerti, dan hati untuk percaya, agar firman Tuhan yang kami dengar serta renungkan menjadi kekuatan pengharapan bagi kami dalam hidup. Nyatakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 20 ayat 17 sampai ayat 28 demikian. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus.
ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesak dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah bacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Ibu bapa saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau memerhatikan apa yang Yesus katakan ketika ia berkata kepada orang tua dari Yakobus dan Yohanes. Yesus berkata begini, "Apa yang kau kehendaki? Apa yang ibu kehendaki?" Saudara-saudaraku, ada sebuah kisah. Seorang pendoa ingin pergi berdoa di rumah ibadah. Dan ketika ia berjalan, ada seorang yang bertanya kepadanya, saudara, Anda mau kemana?" Maka orang ini kemudian berkata, "Aku mau berdoa, meminta berkat harta kepada Tuhan." Orang yang bertanya ini kemudian bilang begini, "Saudara,
Apa artinya harta? Kalau kita sakit-sakit melulu. Karena itu mintalah kesehatan kepada Tuhan. Orang ini kemudian sadar, oh iya ya, apa gunanya harta kalau kita sakit-sakitan? Karena itu dia teruskan perjalanan. Dalam perjalanan selanjutnya ada seorang yang menyapanya katanya, saudara, kamu mau kemana? Saya mau berdoa kepada Tuhan. Kamu berdoa minta apa? Saya mau minta kesehatan. Supaya saya bisa menjalani kehidupan dengan sehat. Orang ini kemudian bilang, apa gunanya kesehatan? Kalau di rumah pun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada khawatir, takut, dan sebagainya. Seseorang yang mau berdoa itu kemudian bingung. Harta ada, enggak ada gunanya kalau tidak ada kesehatan. Kesehatan juga tidak begitu berarti kalau khawatir melulu. Dan sehat tidak bisa berbuat apa-apa karena kita di rumah melulu di masa isoman ini, di masa pandemi ini. Apa yang diminta? Kemudian orang ini sampai di gereja dalam kebingungan. Dia kemudian berdoa katanya. Dia ingat doa Bapa kami. Dan dalam doa Bapa kami itu dia bilang, Tuhan berikan kepadaku apa yang Engkau anggap baik. Jadilah kehendak-Mu. Dan dia kemudian lega. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Yesus berkata, apa yang kau kehendaki kepada ibu anak-anak Zebedeus. Saudara-saudaraku, pasti kita juga punya keinginan, punya kebutuhan, punya kerinduan. Apa yang kita mau minta kepada Tuhan. Dan Tuhan memang bilang ya mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tidak jadi masalah. Tetapi coba kita mau hayati apa arti kata-kata Yesus ini. Apa yang kau kehendaki. Saudara-saudara, yang pertama-tama kita harus tahu. Yesus bukan tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya yakin Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang kita perlukan dalam hidup. Sehingga terkadang ketika kita tidak minta pun Tuhan memberikan. Karena Ia tahu apa yang kita perlukan. Tapi ketika Yesus berkata, apa yang kau kehendaki, itu bukan karena Ia tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu bukan berarti Allah tidak tahu apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Tetapi Ia ingin agar kita datang kepadanya. Memohon kepadanya. Berharap kepadanya.
Itulah yang pertama-tama kita harus hayati. Dari apa yang Yesus katakan, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu. Jadi yang pertama-tama, Tuhan ingin agar kita datang kepadanya, berharap kepadanya, mengadu kepadanya, dan meminta kepada Bapa. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita datang kepada Bapa, yakinilah bahwa Ia dapat memberikan apa yang kita mohonkan. Percayalah bahwa Ia mampu menggenapi apa yang kita minta kepadanya. Karena apa? Karena Ia adalah Allah yang sanggup memberikan setiap apa yang dianggapnya baik bagi kita. Oleh karena itu, kalau hari ini kita ditanya, atau bagaikan kita adalah ibu dari anak-anaknya, apa yang kita minta kepada Tuhan? Kita minta kesehatan, silahkan. Kita minta bahagia, monggo. Apapun itu. Dan hari ini kita diingatkan kembali. Ketika kita meminta, kita harus ingat apa sesungguhnya yang kita butuhkan dalam hidup. Sebab kadang-kadang yang kita minta itu adalah berbagai keinginan-keinginan kita. Tentang diri kita. Tidak apa-apa. Semoga saja keinginan kita itu adalah keinginan Allah. Jadi ketemu. Tapi bagaimana kalau keinginan kita bukan menjadi keinginan Allah? Maka di sini kadang-kadang ada sebuah pergumulan. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa ibu ini meminta bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak-anaknya. Anak-anaknya ini namanya Yakobus dan Yohanes. Dia ingin anak-anaknya itu mendapatkan posisi tertentu, kedudukan tertentu, jabatan yang baik di dalam persekutuan di mana Yesus adalah pemimpinnya. Saya pikir ini adalah permintaan banyak orang tua. Mungkin mungkin permintaan saya, permintaan oma opa, permintaan ibu dan bapak, agar anak-anak kita, agar cucu-cucu kita mempunyai kedudukan posisi yang baik di dalam hidupnya. Agar anak-anak kita, cucu kita berhasil dalam hidupnya. Mungkin kita juga berkata tidak apa-apa, saya enggak punya apa-apa Tuhan. Tapi berilah anak-anak saya, karuniakan cucu-cucu saya. Sebab mereka adalah kebanggaan kita. Permintaan ibu Zebedeus ini
adalah permintaan kita pada umumnya, orang tua pada umumnya. Agar siapa anak-anak, cucu mempunyai keberhasilan. Salahkah? Oh, tentu tidak. Karena itu teruslah berharap, berdoa, memohon agar anak-anak kita, agar cucu-cucu kita berhasil dalam hidupnya. Hanya saja ketika Yesus mendengar permintaan ibu ini agar duduk di sebelah kiri, duduk di sebelah kanan Yesus, Yesus bertanya, apa yang kamu maksud duduk di sebelah kanan? Apa yang kamu maksud duduk di sebelah kiri? Apakah yang kamu maksud duduk di sebelah kanan Yesus, duduk di sebelah kiri Yesus adalah kehidupan yang tenang, yang nyaman, yang tidak ada masalah, keberhasilan melulu? Apakah yang kamu maksud duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri adalah kekuasaan, power? Enggak apa-apa juga. Kedudukan enggak apa-apa. Jabatan enggak apa-apa. Tapi Yesus mau katakan satu hal begini. Dia membedakan orang yang berjabatan seperti duniawi ini dengan orang yang berjabatan, yang berkedudukan ala anak-anak Yesus, ala anak-anak Tuhan. Apa bedanya? Kalau orang yang berjabatan ala anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, itu bukan ngebosi. Ngebosi itu artinya memerintah semaunya, seenaknya. Yang penting aku kan bos, maka aku mau melakukan apa yang aku inginkan. Bukan aku mau melayani orang. Aku yang harus dilayani. Kan aku bos. Yang ini yang ditentang oleh Yesus. Kalau nanti kamu mempunyai kedudukan. Kalau kamu, anakmu nanti punya jabatan. Kalau nanti anakmu punya posisi. Maka memerintahlah, memimpinlah seperti anak-anak Allah dalam kerajaan Allah. Apa itu? Melayani, membimbing dan mendampingi. Bukan menganggap bahwa ia adalah segala-galanya. Bukan menganggap akulah yang harus dipedulikan, diperhatikan. Tetapi pemimpin yang mau Yesus bentuk adalah pemimpin yang peduli kepada yang lain. Dan inilah yang dimaksud tema ibadah kita hari ini. Yesus teladan memberi diri dan melayani. Mengapa Yesus meminta kita yang menjadi apapun itu supaya menjadi pemimpin yang melayani?
Alasannya adalah karena Yesus sendiri. Yesus sendirilah yang menjadi teladan yang telah mencontohkan. Yesus sendirilah yang telah melakukan apa yang Ia perintahkan. Memberi diri. Bacaan kita hari ini tentang apa yang Yesus katakan mengenai dirinya yang sebentar lagi akan Ia hadapi. Bahwa kata Yesus, nanti aku akan ditangkap. Aku akan mati. Aku akan bangkit. Yesus tahu. Dan Ia jalani itu. Kalau begitu, di sini kita bisa melihat Yesus menjadi teladan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah. Di masa-masa Prapaskah ini, kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang care, yang mengerti kebutuhan kita. Apa yang paling kita butuhkan dalam hidup? Mintalah. Sebab Yesus berkata, apa yang kau kehendaki? Apa yang kita butuhkan? Mintalah. Tentang diri kita, tentang anak-anak kita, tentang cucu-cucu kita. Mintalah. Dan Tuhan akan memberkati. Artinya, kalau dirinya saja diberikan untuk kita, kalau hidupnya saja diberikan untuk kita, maka bagi saya yang lain-lain itu adalah kecil, sederhana bagi Tuhan. Itu sama dengan kalau kita mau berkorban untuk diri kita bagi orang lain. Maka korban waktu, korban materi, korban apapun itu menjadi kecil. Bukankah yang paling berharga itu adalah jiwa kita, hidup kita? Dan yang paling berharga itu Yesus persembahkan bagi kita. Dan masa Prapaskah adalah tanda bahwa Ia memberikan hidupnya bagi dan untuk keselamatan kita. Akhirnya, saudara-saudaraku, ibu bapa yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus berkata, apa yang kamu minta? Maka yakinilah, Ia sanggup memberikan. Percayalah, Ia adalah Allah yang berkuasa menggenapinya. Tapi kalau kita mempunyai kedudukan dan memintanya, maka meminta yang bukan hanya berarti bagi diri kita, yang hanya mempedulikan diri, itu adalah permintaan yang kesekian. Bahkan permintaan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi bermakna bagi sebanyak mungkin orang. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita, anak-anaknya, dan dari kita umatnya yang dikasihi dan yang sudah diselamatkannya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapak Ibu, marilah kita akan memuji nama Tuhan kembali. Nyanyian Jemaat NKB 116 ayat pertama dan sampai dengan ayat pertama dan yang kelima. Siapa yang berpegang, lalu nanti akan disampaikan doa syafaat oleh Bapak Pendeta Boas. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syafaat. Ibu bapak, saya tahu ada di antara kita yang isoman, mungkin anak-anak kita atau cucu kita, dan kita akan berdoa untuk mereka yang sakit. Tapi izinkan saya untuk tidak menyebut namanya. Saya secara umum berdoa untuk kita yang sedang isoman dan untuk yang sedang sakit-sakit tertentu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Saat ini kami datang karena kami mendengar firman-Mu yang berkata, apa yang Kau kehendaki untuk aku lakukan. Maka kami datang memohon agar karya-Mu, kehendak-Mu, Engkau nyatakan bagi kami. Sebab kami percaya kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk dan bersama saudara-saudara kami yang bersyukur, khususnya mereka yang sebelumnya sakit tetapi kini telah sembuh. Kami berdoa kiranya dengan pemulihan mereka membuat mereka dapat berkarya lagi sebagaimana biasa yang mereka lakukan. Dan bila ada saudara-saudara kami yang masih juga dalam pengobatan karena kelemahan tubuh yang mereka alami, kembali kami datang kepadamu dan berdoa, kiranya dengan kasih dan kuasa-Mu, Tuhan pulihkan mereka.
mereka yang dirawat di rumah karena isolasi mandiri, mereka yang sedang dalam proses pemulihan, mereka yang secara rutin berobat untuk kontrol kesehatan. Bapa yang baik, tolonglah mereka, dan pengobatan yang sedang mereka terima dari dokter dan para medis, Tuhan berkati, agar lewat itu semua Engkau bekerja dan menyembuhkan serta memulihkan mereka. Kami hanya berharap kepadamu, dan kami percaya, berharap kepada Tuhan, pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Tuhan, kami berdoa untuk warga KUL di masa usia lanjut. Tenaga kami tidak seperti saat kami muda, tapi kiranya kami dapat menikmati kasih setiamu di masa-masa sepuh kami. Dan karena itu karuniakan kami hati yang gembira, hati yang bersyukur, menghadapi tenaga yang tidak sekuat dulu, pekerjaan tidak segiat dulu, dan berbagai hal yang kami alami di masa sepuh. Agar di masa-masa sepuh kami tetap dapat berkarya di dalam hidup. Mendoakan orang-orang muda, menjadi inspirasi bagi orang-orang muda, menjadi teladan bagi kami yang muda-muda, dan berbagai macam hal lain yang masih banyak kami lakukan, yang dapat kami kerjakan melalui pemikiran kami, melalui keteladanan kami, melalui apa yang kami dapat kerjakan dalam hidup. Tolong anak-anak-Mu, warga KUL ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, untuk kami dapat melakukan apa yang harusnya kami kerjakan. Tuhan yang baik, doa kami untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami, kiranya mereka Engkau berkati dalam berbagai bentuk dan rupa. Dan pengurus KUL, kami bawa mereka kepadamu, agar lewat mereka kami senantiasa mendapatkan bekal, pembinaan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kami berdoa untuk gerejamu GKI Palsi Gunung. Tuhan, di masa-masa pandemi ini, kiranya gerejamu dapat tetap berkarya, membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Karena itu tolonglah kami semua, majelis jemaat, badan-badan pelayanan, dan seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan karena pekerjaannya. Kiranya Engkau tolong mereka yang sedang mencari pekerjaan, memulai usaha. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan lainnya. Engkau yang Maha Kuasa, yang penuh kasih, berlimpah rahmat, kepada Tuhan kami berdoa. Ya Tuhan, inilah doa kami. Permohonan yang kami alaskan kepadamu, dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa.
Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita diberikan untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Dan marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita adalah Amsal 11 ayat 25, demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita sambil menyerahkan persembahan, kita sambil memuji nama Tuhan dan bersyukur dari nyanyian jemaat NKB 133 ayat pertama dan yang kedua. Syukur padamu ya Allah. Mari saya mengundang Bapak Ibu berdiri dan kita akan menyerahkan persembahan kita ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kembali kami datang menghampiri tahta Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat karunia-Mu Tuhan. Engkau sudah menaburkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berserah dan kuat di dalam Tuhan dan percaya bahwa Tuhan terus akan memberikan kekuatan bagi kami di dalam kehidupan kami, terlebih kami yang memang usia kami sudah lanjut. Kami mohon Engkau memberikan kekuatan bagi kami supaya kami semua juga dapat menjadi contoh dan teladan bagi anak cucu kami masing-masing di rumah, keluarga lepas keluarga. Bapa di surga, lalu pada siang hari ini rasa syukur kami tandai dengan kami menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Inilah ya Tuhan yang kami serahkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semua yang kami serahkan ini adalah datangnya dari Tuhan sendiri. Dan biarlah berkat-berkat yang masih ada pada kehidupan kami dapat kami kelola dan kami dapat pakai untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan percayai untuk mengelola persembahan. Tuhan berkati agar mereka juga dimampukan untuk mengelola persembahan ini dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan dan persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Liturgi pengutusan yaitu nyanyian jemaat NKB 196 ayat pertama dan yang kedua, nanti akan disampaikan berkat dari Bapak Pendeta. Di relung hatiku
Saudaraku, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Layanilah sesama dengan semangat untuk memberi dan berkurban bagi keluarga dan juga bagi orang lain. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus bersama saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.